Jadi terkait dengan kebijakan-kebijakan dari OJK untuk masyarakat saat pandemi ini, yang terkait langsung dengan masyarakat adalah kita mengeluarkan kebijakan terkait dengan restrukturisasi kredit dan pembiayaan terhadap debitur yang terdampak COVID-19, baik itu di industri perbankan maupun juga di perusahaan pembiayaan atau multifinance. Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan ruang gerak bagi UMKM agar bisa sedikit bernafas, ya, mereka bisa kembali menata kegiatan usahanya dan menata cash flow-nya, sehingga mereka tetap dapat survive selama masa pandemi yang kita juga belum tahu sampai dengan kapan akan berakhir. Tapi kita berharap dengan adanya vaksinasi ini, eh, kegiatan usaha di sektor real, kegiatan arus barang dan jasa ini kembali bisa normal. Dan tentunya karena dengan pandemi ini berdampak pada kegiatan perekonomian, daya beli masyarakat yang menurun, dan juga turunnya permintaan pasar, ini yang menjadi concern kami, ya, untuk bisa mendorong perekonomian kembali bangkit, daya beli masyarakat meningkat, dan permintaan pasar kembali tumbuh, ya, sehingga sektor real bisa bergerak. Nah, tentu kita OJK bersama dengan pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga penjamin simpanan terus mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi di masa pandemik ini. Sejak bulan April bersama-sama dengan pemerintah kita sudah mengeluarkan berbagai kebijakan yang intinya adalah bagaimana agar selain perbaikan atau penanganan kesehatan pandemi tetap jalan, tetapi perekonomian juga bisa kembali digerakkan. Ya, kebijakan-kebijakan ini terkait dengan kelonggaran untuk restrukturisasi pembiayaan, ya, itu juga sangat membantu agar usaha-usaha sektor real bisa survive. Dan kemudian juga kita mendorong perbankan untuk melakukan penyaluran kredit dari penempatan dana pemulihan ekonomi nasional yang ditempatkan di Bank Himbara maupun di beberapa BPD yang ada di Indonesia. Dan selain itu, ya, kami juga mendorong lembaga jasa keuangan untuk terus memperbaiki kinerjanya, ya, sehingga dari rilis pertumbuhan ekonomi kemarin dan juga pertumbuhan penyaluran kredit di triwulan 3 kemarin yang sudah menunjukkan tren positif, ini bisa kita terus dukung, ya, sehingga tren perbaikan pertumbuhan ekonomi, ya, mudah-mudahan di triwulan 4 sudah tidak kontraksi lagi dan bisa positif. Nah, ini perlu ada dukungan dari semua pihak, baik dari OJK, Bank Indonesia, LPS maupun juga pemerintah. Karena di sini juga kita berharap, ya, belanja pemerintah ini juga bisa dipercepat sehingga bisa menjadi lokomotif untuk menggerakkan sektor real. Untuk tambahan saja, selain kebijakan yang terkait dengan perkreditan, OJK dalam masa pandemi ini juga mendorong lembaga jasa keuangan baik itu perbankan, asuransi, dan perusahaan pembiayaan untuk menyediakan layanan digital, ya, sehingga masyarakat tetap dapat bertransaksi keuangan meski tanpa tatap muka. Jadi dengan transaksi secara online, melalui internet, Android, ataupun juga media lain,
masyarakat tetap bisa melakukan aktivitas menabung, menarik simpanan, transfer maupun untuk pengajuan kredit. Dan ini saya kira sudah ditangkap oleh lembaga jasa keuangan. Dengan adanya COVID-19 ini, mau tidak mau mereka juga harus merubah model bisnis mereka ke arah yang lebih berbasis IT. Dan di OJK juga layanan terkait dengan SLIK, ya, ini juga kami lakukan secara online, ya. Jadi masyarakat ketika ingin mendapatkan informasi mengenai kredit mereka, tidak perlu datang ke kantor OJK, tapi bisa melalui WA atau melalui email mengajukan permintaan SLIK ini. Demikian. Saat ini baik Lampung, Indonesia, bahkan mungkin juga masyarakat dunia sudah berangsur-angsur membaik perkembangan perekonomiannya. Ya, ini harus kita syukuri, ya, dan kita perjuangkan karena kita harapkan pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 4 ini bisa positif. Saat ini yang benar-benar sedang didorong adalah bagaimana daya beli dari masyarakat bisa tumbuh lagi. Bagaimana permintaan pasar bisa meningkat lagi. Nah, ada dua hal yang menarik, ya, bahwa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi ini, ya, selain sumbangsih dari sektor jasa keuangan, ya, khususnya peningkatan penyaluran kredit, juga harus didorong dari kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah, antara lain bansos. Karena bantuan langsung tunai itu sangat signifikan, ya, dampaknya terhadap peningkatan permintaan pasar. Daya beli masyarakat yang melemah sekarang karena banyak yang tidak bekerja, ya, karena harus dirumahkan, atau juga banyak yang operasionalnya tidak maksimal, ya, sehingga juga ada penyesuaian terhadap penerimaan. Nah, ini perlu distimulir dengan adanya bantuan-bantuan sosial yang sifatnya langsung pada masyarakat, dan itu sudah dikerjakan oleh pemerintah. Yang kedua adalah government spending. Nah, nanti yang akan dipaparkan oleh Pak Sopandi. Ya, government spending itu adalah belanja pemerintah, baik belanja APBN maupun belanja APBD. Nah, ini sangat diperlukan juga untuk menstimulir, ya, peningkatan produksi di sektor dengan berbagai proyek, ya, pengadaan barang dan jasa, proyek-proyek infrastruktur, dan program-program belanja pemerintah lainnya. Nah, ini yang diharapkan bisa menjadi lokomotif untuk perbaikan pertumbuhan ekonomi, sehingga dari pemerintah sangat concern bagaimana dalam 3 bulan terakhir ini bisa didorong peningkatan belanja dari pemerintah. Dan dari perbankan sendiri juga saat ini yang namanya kredit konsumtif dulu mungkin agak di nomor 2 kan, ya, yang diminta oleh pemerintah, oleh OJK, mari dorong kredit produktif, mari dorong kredit produktif. Dan sekarang kredit konsumtif juga harus didorong. Kenapa? Karena kredit konsumtif nanti akan digunakan oleh rumah tangga untuk melakukan pembelian, ya, sehingga meningkatkan permintaan pasar. Dan sehingga dalam hal ini kredit konsumtif juga memiliki peranan yang cukup signifikan dalam kondisi pandemi saat ini.
Ya meskipun kita juga tetap ya mendorong teman-teman dari perbankan untuk menyalurkan kredit produktif. Dan tentu dari teman-teman perbankan juga melihat sektor-sektor mana saja yang memang masih bisa tumbuh, masih bisa berjalan di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Mengalami kontraksi negatif 2,41% pada kuartal 3. Ya. Yang sebelumnya di posisi kuartal 2 itu di negatif 3,57%. Artinya sejalan dengan kondisi nasional, di Lampung juga menunjukkan tren perbaikan pertumbuhan ekonomi. Nah, dari kondisi ini, ya, ini juga didukung oleh sektor jasa keuangan yang mempunyai tren positif. Next. Ya. Jadi kita lihat untuk kredit sendiri sampai dengan September ini tumbuhnya year on year itu 0,71% dan year to date atau dari Desember 2019 ke September itu sudah 1,95%. Ini saya kira juga lebih tinggi dari nasional ya untuk kondisi kinerja perbankan di Lampung. Dan dibandingkan dengan bulan Agustus itu tumbuh lebih tinggi ya di Agustus 1,22% untuk year to date-nya. Kredit UMKM pun juga demikian. Jadi tumbuh 3,64% year on year dan year to date-nya 1,49%. Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan Agustus 0,24% year to date. Rasio NPL ini juga membaik ya dari posisi Juni ini 3,77, di bulan Agustus 3,57, posisi September sudah di angka 3,52%. Jadi kalau kita lihat sektor ekonomi, rekan-rekan, kecenderungan hampir semua sektor mengalami perbaikan. Ya. Bahkan memang sudah ada duluan yang memang dampaknya tidak terlalu signifikan, seperti di sektor pertanian. Ya, secara nasional tadi juga bisa kelihatan sama sektor pertanian ini juga mencatatkan pertumbuhan yang positif. Jadi di posisi September untuk sektor pertanian itu year on year-nya 0,81%, year to date-nya sudah 5,34%, lebih tinggi dibandingkan dengan di bulan Juni 3,38%. Kemudian juga perdagangan eceran dari kontraksi 2,99% di bulan Juni, ya, year to date-nya di bulan September sudah positif 1,86%. Industri pengolahan ini juga yang sempat kontraksi negatif 0,50%, year to date-nya sekarang sudah positif di 0,28%. Di transportasi pergudangan ini yang memang sangat terdampak karena tidak ada mobilitas ya barang dan jasa karena adanya pembatasan fisik ya. Nah, ini juga mengalami perbaikan meskipun masih kontraksi dari negatif 2,23 menjadi negatif 1,56%. Kredit di sektor utama ini sudah mulai perlahan-lahan menunjukkan kebalikan ya. Yang terendah kita harapkan memang yang di Juni kemarin, ya Juni kemarin itu sudah paling rendah. Nah, kita harapkan ini sudah mulai jalan positif menuju perbaikan atau peningkatan. Kemudian di DPK untuk di Lampung sendiri peningkatan IOY-nya 5,62%, year to date-nya 8,53%. Kalau kita rinci, ya ini memang paling banyak peningkatannya ada di giro. Jadi sejalan dengan tadi kebijakan pemerintah untuk menyalurkan dana-dana pemulihan ekonomi nasional melalui sistem perbankan. Nah ini dampaknya salah satunya karena banyak dana yang ditempatkan oleh pemerintah di
melalui perbankan di Giro. 2020 targetnya 5,45 triliun, ya, lebih besar. Realisasi sampai dengan per September ini sudah 3,92 triliun atau 71,85%. Nah, ini kalau misalnya bisa sampai ya 100% ini luar biasa, dan ini juga didorong sebenarnya oleh pemerintah melalui kebijakan penempatan dana PEM. Ya, kebijakan penempatan dana PEM memang dikhususkan di Bank Himbara, ya. Ini salah satu kebijakan yang bisa mendorong penyaluran kredit kepada masyarakat. Saat ini rekan-rekan sekalian, ya, jadi ada 5 hal. Yang pertama adalah terkait dengan tekanan perekonomian yang berpotensi mengganggu stabilitas SDK. Jadi ketidakpastian berakhirnya pandemi ini juga telah menekan gerak perekonomian domestik sehingga dapat mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan. Nah, ini yang benar-benar kita jaga, ya, stabilitas jasa keuangan ini, ya, sehingga meskipun ada pandemi, meskipun terjadi permasalahan terkait dengan kontraksi ekonomi, tapi di sektor jasa keuangan seluruh parameter indikator, ya, kesehatannya, kecukupan modalnya, kemampuannya untuk mengelola kredit pembiayaan itu benar-benar kita jaga dan masih terkendali. Nah, kita harapkan ini bisa mendukung, ya, perbaikan pertumbuhan ekonomi yang sedang didorong oleh pemerintah. Dan saya kira dengan sektor jasa keuangan yang masih stabil, masih sehat, masih bisa beroperasi secara sehat, ini tidak menambah beban, ya, bagi pemerintah untuk menormalkan kembali perekonomian seperti sebelum masa pandemi. Yang kedua tantangannya adalah memulihkan demand dan daya beli. Demand tentunya permintaan, ya, terhadap pasar. Kemudian daya beli adalah kemampuan dari apakah itu rumah tangga, ya, atau rumah tangga atau juga non rumah tangga untuk bisa spending, ya, untuk bisa konsum barang dan jasa. Nah, bagaimana kita bisa memulihkan permintaan dan daya beli? Itu salah satunya tadi dengan penyaluran kredit, ya, yang maksimal itu diharapkan bisa menggerakkan sektor real dan juga bisa menggerakkan meningkatkan daya beli masyarakat. Spending pemerintah yang terus digenjot supaya bisa maksimal itu juga merupakan salah satu langkah. Dan tetap di dalam koridor ini kita mengingatkan, ya, kepada baik di industri jasa keuangan maupun di sektor real itu tetap mematuhi protokol COVID-19. Kita sangat concern untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. OJK sangat concern untuk meredam volatilitas pasar keuangan. Kemudian juga kita juga concern untuk memberikan ruang gerak bagi sektor real untuk bisa menata kembali usahanya, dan kita juga punya concern, ya, kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan mampu membuat sektor jasa keuangan bisa bertahan melewati masa pandemi.